Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Nah, hari ini kita belum ada tugas ya. Saya bukan dosen yang suka ngasih tugas selalu ya. Maksudnya tetap ada kasih tugas, tapi nanti lah ya. Saya pun lagi sibuk juga. Jadi nampaknya pun belum ada lah tugas yang terlalu apa gitu yang harus dipersiapkan. Jadi kita pembahasan materi lanjutan ya. Kemarin sudah sampai Bedouin ya. Mana menggunakan Bedouin. Nah, itu dulu kamu praktekkan. Ya, rekamannya kan udah ada yang kemarin-kemarin. Nanti kok bagi yang nggak datang, bagi yang telat itu bisa kamu lihat apa pengerjaannya, kemudian di materinya pun ada ya. Nah, untuk pertemuan 4 kali ini kita akan membahas masih seputaran basic ya, belum ada antar muka, belum ada pembahasan antar muka yang terkoneksi ke MySQL ya. Jadi belum ada inputan langsung. Itu kemarin kan insertnya itu masih inputan apa ya? Langsung dari perintah SQL. Jadi kita belum pembahasan ke antar muka. Kemudian nampaknya kita akan bahas antar muka itu nanti di sesi setelah UTS ya, setelah UTS. Nah, untuk apa ya, dalam artian melanjutkan materi hari ini ya, kita akan membahas mengenai apa ya, relation ya, atau join ya, penggabungan. Jadi penggabungan antara tabel dengan variabel yang sama ya, dengan variabel yang sama. Nah, nanti kamu akan kenal apa one to many, many to many ya. Ini ada beberapa, saya baca beberapa blog yang apa ya, yang yang bagus, nanti bisa kamu lihat dulu ya untuk materi pendukung ya. Jadi kalau materinya memang itu bagus kita bahas. Oke. Karena kalau dari buku, kalau kita bahas dari buku memang basicnya itu tetap sama ya, tapi implementasinya untuk kasusnya itu lebih implementasi ke apa ya, lebih update informasinya itu ke blog ya, karena blog itu lebih 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 up to date. Tapi kita harus menelaah dulu, harus punya dasar dulu bahasanya blog itu benar atau enggak. Apabila mau kita jadikan referensi ya, takutnya nanti blog itu ya apa ya, enggak ilmiah gitu. Ya, jadi kita harus punya dasar ya bahwasanya itu bisa dijadikan referensi ya. Walaupun dalam penulisan ilmiah kita tidak bisa mengambil referensi. Kalau dalam bentuk gambar mungkin bisa ya, tapi kalau dalam bentuk tulisan kita nggak bisa mengutip secara ilmiah, maksudnya untuk tugas akhir untuk apa itu dari blog ya, itu dari blog nggak bisa. Untuk wiki aja nggak bisa ya, itu peratu apa ya, dibilang yang tahun-tahun 2015 itu udah mulai diterapkan lah bahwasanya kita harus dari buku dan jurnal. Ya, karena yang nulis blog itu bisa aja dia kopas ataupun dia bisa aja hanya tamatan yang nggak sesuai dengan bidangnya. Tapi kembali lagi, buku pun sekarang buku IT pun kalau misalnya kita beli pun kadang-kadang udah ketinggalan ketinggalan apa juga ya, update informasinya ya dibandingkan sama yang penggiat blog, kemudian media-media elektronik lainnya ya seperti majalah majalah online ya, kemudian informasi-informasi berita online yang menyangkut tentang keilmuan ya, jurnal-jurnal online ya. Buku mungkin udah alternatif yang mendasar aja, tapi kalau untuk pengembangan implementasi itu kurang ya, jadi perlu beberapa juga. Jadi kita kalau ngutip buku ya kalau bisa bukunya itu ya bisa di online kan ya, ada referensi online-nya ya, dikenal dengan e-book ya. Oke, itu hanya sekilas saja ya. Oke, saya pun belum sempat buat slide-nya ya. Untuk basis data ini saya dulu nggak pernah ngajar nih.
Ya, nggak pernah diberi kesempatan untuk mengajar basis-basis data ini ya. Ini kita share. Ya, ini kita masuk materi ini yang ini kode apa nih, SQL untuk pemula ya, tapi kita lebih bacanya ke ini deh. Nah, intinya ya, informasi sekarang banyak. Jadi kalau misalnya kamu lebih menggiat supaya termotivasi untuk belajar, kamu kamu harus melihat itu ya. Kalau untuk motivasi kamu lihat tuh ke atas ya, apa yang diminta oleh perusahaan sekarang. Kamu udah berdiri nih di jurusan sistem komputer ya, prodi sistem komputer, RPL. Ya saya harapkan kamu lebih ke apa ya, lebih lebih ke persiapan ya, untuk karena selama pandemi ini semakin cepat ya perubahan teknologi itu ya. Sampai tanda tangan digital pun ya dengan apapun harus di apa ya, dalam artian semua digital ya, tanda tangan. Habis itu ya ada beberapa algoritma yang membangun ya. Kemarin pas waktu di seminar nasional itu ya, Badan Sandi Negara ya juga itu. Kenapa? Karena larinya nanti ke database pastinya ya, verifikasinya untuk mengakses satu database untuk memvalidasi ya, dalam artian pelaporan itu kan harus tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu ada ilmu kriptografi di dalamnya ya. Nah, mungkin ke depannya nanti, oke, nampaknya tadi ada yang nelpon apa, handphone saya pun lagi di charger ya. Kita ulang ya. Jadi perkembangan ke depan ya, bukan membahas saja mengenai apa ya, satu keilmuan, tapi kamu harus bisa semuanya. Jadi kalau ada teknologi baru, kamu pun baru lahir, kamu harus mulai dari nol. Gak mungkin kamu akan ngerti di ujung teknologi itu ya. Basic-basicnya harus 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 ada gitu ya, sama ya kan ya. Ini relasi one to one ya, relasi one to money dan money to one, relasi money to money, relasi referensi mandiri. Nah ini dia, ini sampai dulu saya belum pernah bahas ini, dulu saya kuliah ya, kami dulu bahas yang ini ya. Saya dulu kuliah S1 ya, walaupun kuliah malam juga saya paham ya. Nah, jadi relasi one to one itu kayak mana? Kemudian di sini join query. Nah, ini bicara query ya, ini kayak mana kita melakukan, cara kita ini menyusun ya, dalam artian variabel satu dengan variabel yang lainnya bisa saling terhubung ya. Query-nya ini kayak mana gitu. Ya, cara menghubungkannya ini kayak mana ya. Jadi dalam satu query ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis join ya, dan kita akan belajar tentang hal seperti itu. Nah, ada cross join, natural joins ya, inner join, left ya, let outer joins, dan rect outer joinnya ada beberapa join ya. Nah, kita juga akan belajar tentang kalimat on dan close ya, close using. Nah, jadi yang bahasa-bahasa ini ya, mau katanya dia programmer ya harus belajar juga. Kalau udah menyangkut tentang database ya. Jadi kemarin kawan saya ada nyari tentang apa ya, tentang orang yang punya profesional tentang database engineering. Ya, pastinya itu di Kominfo ya, dibilang ya staff IT, supporting IT lah, ahli ya, honorer ya. Nah, jadi seperti itu kita siapin. Jadi sebenarnya susah nyari kerja ya, sebenarnya susah nyari kerja itu terjawab ketika nanti kamu udah selesai kuliah ya. Setelah selesai kamu kuliah, oke, di situ ada relasi one to one ya. Di sini kita besarin, mungkin kurang besar ya. Oke, ini dia. Nah, relasi one to one. Nah, di sini ngapain nih? Nah, jadi ada kita lihat di sini, katakan Anda memiliki sebuah table untuk customer ya. Ini ada customer, ini nampaknya dia copy paste juga nih dari, karena isinya itu kan apa ya?
bahasa Indonesia ya, ini bahasa Inggris, mungkin dia ngambil dari beberapa situs bahasa Inggris di translate ke Indonesia, yaitu ada 101, 102, ada John Doe, ada Bruce Wayne ya, kemudian di sini ada customer address. Oke. Ya, ini ada 3 variabel ya, 1, 2, dan 3 ya. Kemudian ada yang udah terisi, ada berapa baris, 2 baris. Ya, kemudian kita dapat menempatkan informasi alamat customer pada tabel yang terpisah ya. Jadi di sini customer ID, customer name, customer address. Jadi ini mau dipisah, customer address. Ya, jadi nanti customer address-nya ini dibuat ID-nya. Ya, mungkin saja ada satu customer, misalnya kita nginput, ini kan ceritanya baru 2 nih. Coba kita nanti nginput ada 1000. Ya, ada 1000 customer dengan 1000 alamat. Nah, indikasinya adalah kalau misalnya ada 1000 alamat, berarti kemungkinan ya probabilitas ataupun peluang untuk hal yang sama alamatnya atau satu kampungnya atau satu ibaratnya hampir sama alamatnya ya, bersama secara umum ya, misalnya kelurahan ataupun apa itu ya, cuma beda nomornya aja ya. Kalau misalnya secara apa kan mungkin Jalan Karya Bakti, misalnya kayak saya Jalan Karya Bakti nggak ada nomornya nih, ya kan? Ya udah, misalnya Dian Kurnia Jalan Karya Bakti, misalnya Kurniawan Jalan Karya Bakti. Nah itu dibuat alamat itu dibuat address ID. Nah address ID inilah yang akan nanti direlasikan dengan address ID pada tabel yang berbeda. Jadi ada 2 tabel intinya sini ya. Ada 2 tabel. Tabel pertama customer, tabel kedua address. Jadi supaya dia menampilkan data ya seperti ini ya, seperti ini. Ini kalau datanya dalam satu tabel. Tapi kalau mau jadikan one to one ya, jadi kita menghubungkan address ID 301 dengan address ID 301 tapi beda tabel. Ya, jadi dijoinkan customer ke address ya. Ya, address ID customer dijoinkan dengan address ID address. Ya, jadi dia one to one. Ya, 301, 301, 302, 301. Nanti ketika dia manggil address ID 301, query-nya udah ngarah ke alamat ini. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kemudian kita lanjut. Kasus kedua ya, ini penjelasannya ya. Perhatikan bahwa sekarang ada sebuah file yang bernama address ID di tabel customer yang mengacu pada record yang cocok untuk dalam tabel address. Ini disebut Oregon Key ya. Dan digunakan untuk semua jenis relasi database. Kami akan membahas hal ini kemudian di dalam artikel. Nah, ini nanti dia bahas. Ini contoh visualisasinya yang tadi ya, ada customer ya, terhubung ke address, customer terus address, dan selanjutnya ya. Bahwa adanya suatu relasi dapat opsional ya, seperti memiliki record customer yang telah ada yang berkaitan dengan record address. Tadi kan sudah dijelaskan ya, bahasanya ya di address yang sama ya, di address yang sama kita tidak capek mengulang, cuma kita pilih ID-nya aja ya. Kemudian ID itu akan menuju ke tabel address, di mana nama address yang lengkap itu akan disesuaikan. Nah, kemudian di situ kemudian ada one to many dan many to one ya. Ya, jadi satu ke banyak dan banyak ke satu ya. Ini adalah jenis yang paling umum digunakan dalam relasi. Ya, sebuah situs web e-commerce ya. Customer dapat membuat banyak order. Order dapat berisi banyak item. Nah, customer dapat membuat banyak order dan order dapat berisi banyak item. Item dapat memiliki deskripsi dalam banyak bahasa. Oke, ini apanya ya, keterangannya. Ya, ini kasusnya. Kasusnya di sini one to many ya, ada satu ke banyak. Nah, di sini ada contohnya ya.
Ini bisa kamu baca, ada customer ID, ya, customer name, kemudian order ID, customer ID, order date, amount. Ini ada 2 ya. Ada 2 ID di sini, ya. Ada 55, ada 101 ya. Ini customer ID ini sama ya. Ini order ID-nya. Nah, setiap customer dapat memiliki 0, ya, 1 atau beberapa order, tapi sebuah order dapat hanya menjadi milik satu customer. Ya. Contohnya, ya. Jadi di sini dia buat 101 ya. Ya, jadi 101 ini bisa memilih banyak order ID ya. Jadi order ID itu hanya apa ya, dimiliki dalam satu customer. Jadi ya dia mencatat ya, mencatat. Jadi ini nampaknya order ID-nya kalau di database itu dia menambah secara otomatis kalau dari urutannya ya 556, 557 karena customer ID ini 101 ya, ini ada 2 kali ya mengorder ya dengan data yang sama dan amount yang berbeda ya. Nah, dari sini kesimpulannya ya, dari kesimpulannya ya customer bisa membuat banyak order ya, customer dapat membuat banyak order ya, banyak order. Maksudnya ordernya order ID-nya ya. Nah, di sini berarti sini adalah nanti di setting auto increment ya, auto increment. Nanti kalau auto increment itu maksudnya auto increment ya, increment ya. Increment apa ini? Ya, nanti bisa kamu apa? Cek lagi bahasa Inggris yang benar ya. Jadi otomatis menambahkan lah intinya, otomatis menambahkan ya. Itu dia 557, 558, 559 ya. Nah, jadi kalau dia misalnya customer ID login nih ya, John Doe ya, John Doe login, kemudian dia mengorder ya, mengorder. Jadi kalau dia John Doe ini mengorder lagi ya jadi 558. Customer ID-nya sekian, tanggalnya otomatis ya. Ketika dia order itu tanggal berapa, kemudian amount-nya mungkin berbeda ya jumlahnya, tergantung barang yang dia pilih itu apa. Nah, seperti itu. Sama seperti kamu. Maka yang kamu membuat dalam artian kamu melakukan pembelian di satu apa ya, di satu website e-commerce ya, contohnya Shopee misalnya yang sekarang lagi apa ya, banyak digunakan. Nah, jadi membuat database-nya ya logikanya ya hampir-hampir mirip seperti ini ya. Tapi nggak sesederhana ini. Ya pasti banyak bagian-bagian tertentu untuk membangun suatu website ya. Ada UI UX-nya ya, kemudian ada ya front apanya kayak mana ya, front front end-nya kayak mana ya, back end-nya kayak mana ya, kemudian security-nya kayak mana ya, itu banyak di bagian itu. Makanya ya walaupun kita nggak spesifik apa ya semua tahu, tapi setidaknya kamu setelah tamat dari Pancabudi harus lebih paham di mana. Oh, saya bagian database engineering katanya. Udah, berarti kamu mengotak-ngatik query harus tuh paham ya. Jadi ketika nanti orang UI UX, oh ini nggak bisa ini apa men-select ini ya, kita udah kasih tahu, oh ini query-nya harus gini-gini loh. Nah, ya, jadi udah paham di situ, saya yakin ya kamu bisa apa ya, bisa bersaing karena kedepannya setelah masa COVID ini banyak pekerjaan yang akan hilang. Ya, banyak pekerjaan yang akan hilang. Kenapa? Karena udah digantikan dengan ya seharusnya industri 4.0 itu apa ya, dalam artian lama lah diprediksi di Indonesia ya 2030 ya, terakhir akan merata setelah masa COVID nih. Ya contohnya sekarang kalau mau ngambil karcis itu nggak perlu ada apa ya, tukang karcisnya. Udah ada langsung dia kita masukkan. Misalnya kalau dulu saya buat apa ya, tong sampah otomatis, jadi tanpa menyentuh tombol ya, tangannya aja kita tempel, enggak tempel, kita dekatkan dengan jarak meter tertentu, dia keluar karcisnya. Kita ambil ya udah, itu kan masuk ke database. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ada database yang memang
sistemnya terpusat, ada yang sistemnya seperti manual. Ya kalau di Alfamart tuh manual, jadi harga yang ada di Alfamart dekat bandara, di bandara, dekat bandara atau di pelosok itu beda harganya masing-masing. Itu diinput manual sama programmer ya programmernya. Ya. Jadi ada juga update data yang otomatis. Ya, sistem pembayarannya pasti udah online. Ya, kalau sistem pembayarannya masih COD tempat seperti kayak swalen atau kasir itu bisa aja dia nggak online ya itu manual. Masalahnya yang online ini adalah masalah security. Di mana Pak kelemahannya? Ya di database ini. Jadi kalau kamu salah buat query, ya udah wassalam. Ya, karena pasti kena SQL injection. Ya, kalau udah kena SQL injection ya wassalam lah. Ya, nanti bisa jadi kayak tiketi.com itu ya yang habis 1 miliar ya. Jadi hackernya itu masuk ke dalam database-nya, kemudian dia jadi admin ya, kemudian dia booking tiket pesawat ya, kemudian kawannya satu lagi jualan di Facebook dengan harga murah ya, kayak Medan Jakarta 300.000, padahal masa itu 800-900 dia jual 300.000 ya. Nah seperti itu ya, jadi promo-promo seperti itu ya udah nanti di tiketi.com kan dimainkan sama mereka ya, di agentnya di websitenya itu. Jadi uangnya itu nggak masuk ke ke situs aslinya. Tapi dia jualan tiket dengan nomor rekening pribadi. Nah, di situ makanya kamu waspadain ya ketika order-order itu jangan sampai ke toko. Ya kayak status Roy Suryo ahli telematika, saya beli sepeda di OLX ketipu ya kan lucu kan, masa ahli telematika ngomongnya gitu ya. Jadi nanti bisa kamu cek lagi ya masalah kebenarannya ya. Nah, kemudian sistem top up itu pun kembali lagi ke database, itu rawan juga untuk kebobolan, jadi jangan sering-sering top up ke kan dalam artian ke top up yang ke website tertentu yang nggak jelas, yang sering kebobolan ya. Bukalapak pernah kejadian juga ya, top up-nya Tokopedia juga pernah, jadi jangan sampai lah kan. Nah kemudian tapi sekarang udah bagus mereka ya. Nah jadi intinya kalau top up itu duitnya jangan banyak-banyak situ gitu. Pas perlunya aja baru transfer. Oke. Nah, di sini ada customer-nya, ini order ya. Customer buat order, kemudian customer bisa ngorder terus ya. Bisa nambah order, ini jadi one to money ya. Jadi one to money bisa buat banyak, si customer bisa ngorder banyak. Ini konsepnya. Kemudian money to money ya. Di sini ada dari banyak ke banyak. Dalam beberapa kasus Anda mungkin ya kalau ini udah azan silakan yang sholat ya, kalau mau boleh matikan kameranya. Anda mungkin perlu beberapa contoh relasi pada kedua sisi. Misalnya setiap order dapat berisi beberapa item dan masing-masing item juga bisa dalam beberapa order. Untuk relasi ini kita perlu membuat suatu tabel tambahan. Nah, suruh membuat tabel tambahan lagi nih. Nah, jadi dia makin silang-silang kayak gini nih. Nah, ini yang many to many ya, makin pusing nanti. Ya, ini konsepnya aja kita cerita sebelum kita masuk ke skripnya. Nampaknya dia entah bahas skrip entah enggak sini. Ya, coba tengok dulu. Nampaknya ada bahasa skrip nih, ya kan? Ini porogen key-nya ini. Oke. Many to many. Oke. Di sini ada 3 tabel ya, ada order, items, item order. Nah, ini saya kirim linknya ya ke kalian. Ya, saya kirim dulu linknya ya kemari. Oke. Oke. Jadi mahasiswa harus banyak membaca ya. Nah, itu kuncinya. Oke. Karena kan habis ini Pak Julham ya masuk ya. Jadi
Nah, ini ada 3 orders, items, item orders ya. Di sini ada kamu tengok ID-nya ya, ada ID, ada order ID, ada customer ID ya. Di sini ada item ID ya. Nah, di sini ada item order. Ya, ada order sekian, itemnya ID. Ya. Jadi ya si customer ID ya, di customer ID 101 mengorder ya, dia mengorder ya tanggal sekian dengan duit sekian ya, order ID-nya misalnya 555 ya. Ya, kemudian 55 ini diarahkan kemana? Ya, diarahkan ke item order ya, item order ya, direlasikan kemari. Dia ngecek bahwasanya si customer ID ini dia ya memilih item ID. Nah, item ID ini ya direlasikan lagi, dicek ke 201 itu apa. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau penambahan apanya ya, penambahannya dalam artian keterangan tambahan ya, pada dasarnya order ID inilah jadi kuncinya ya, order ID kuncinya, kemudian dia dicabangkan lagi ya, diteruskan untuk menerangkan item ID ya, yang yang dipilih. Ini kan belum jelas ini kan, apa yang mau dibelanjakan dia. Dia mebelanjakan item ID-nya 201, 201 itu apa ini bahasanya? Ya kan? Ya, tickle me Elmo ya, item deskripsi it wants to be tickle ya. Ya, ticklet. Jadi jelas ini ya. Apa ini namanya? Oh, ticklet itu ya. Nanti bisa kamu cek ya. Ini bahasa Inggris apanya, sumber apanya? Sumber skripnya, sumber apa keterangan relasinya, barangnya ya. Jadi jelas, begitu juga di order di customer ID 101. Ini customer ID ini 101 dijelaskan juga ke sebelumnya 102 ini siapa. Nah, itu berrelasi lagi. Ya, berrelasi lagi ya. Jadi relasinya ada bercabang lagi ya. Nah, 102 ya. Oke ya. 102 jelas itu pada dia ngorder 556. Nah, ini ada 2 orderan. Ya, dia mengorder 202, mengorder 203, kan jelas nih. Ya, jadi barangnya ini dia itemnya diterangkan. Ya. Ya, dengan jumlah sekian. Ya, jadi sebelum kita melakukan coding, kita harus rancang dulu. Makanya di skripsi itu ada perancangan database ya, perancangan database. Ya, jadi ada rancangan penelitian ya, baru deskripsi di bawahnya poin subbabnya itu rancangan database ya. Jadi kalau misalnya kamu buat aplikasi ya, software engineering, software development engineering ya, atau software development ya, di situ kamu diminta untuk dalam artian yang tadi ya, apa tadi lupa saya. Ya harus tahu ya kayak mana relasinya ya, kemudian relasinya harus jelas ya, many to many ya, maksudnya rancangan database ya, rancangan database-nya jelas. Nah, rancangan database-nya itu ada lagi ya caranya, ada lagi perancangannya ya. Kita buat tabel-tabel dulu ya, mana yang mau direlasikan, intinya mana inputan dulu ya, apa yang mau diinput ya, bagaimana prosesnya. Inilah prosesnya nih, ini proses ya, proses relasinya tuh kayak mana, apa itu outputnya, harus jelas ya, laporannya apa ya. Jadi yang terjadi adalah ketika kita belanja itu misalnya di Shopee, kita nggak tahu prosesnya, proses query, ini query ya, proses query-nya itu nggak nampak. Yang nampak itu ya, yang tahu itu ya programmer. Nah, ya yang tahu programmer. Makanya kita sebagai ada nanti pekerjaan analis desain. Analis desain. Jadi sebelum desain itu dibuat atau desain itu udah
udah dikerjain. Nah, desain di sini apa? Ya kan? Kan itu umum tuh analis desain. Ya, kalau misalnya keterangannya database, ya database itu didesain supaya ketika nanti ya terjadi dalam artian pengembangan aplikasi yang berlebih, ya kita bisa mudah menambahkan. Jadi sistemnya kalau yang many to many ini adalah teknik ya MPC ya, model view controller ya. Nanti membuat website yang model view controller yang dinamis ya, di mana item-itemnya ini, ID-ID-nya ini bisa kita tambahkan ya secara dinamis ya. Jadi nggak satu database panjang gitu ya. Memang implementasinya akan lebih susah nantinya kalau kita nggak bisa membuat satu tabel yang kayak semalam ya, itu aja susah, apalagi nanti masuk query yang sangat panjang ya. Ini kan dari gambarannya aja udah berliku-liku ya. Nah, seperti ini. Ya, saling terhubung, saling terhubung. Nah, ini harus kita ceritakan di bahasa pemrograman MySQL supaya ya saling terhubung ini bisa dikenali sama komputer. Ya, jadi nggak mudah untuk jadi seorang programmer ya. Ya, nggak mudah. Ya, butuh kita analisa, butuh kita ketekunan sedikit lah walaupun kita sambil bekerja. Ya, minimal ya jangan gelap gulita kali ya kalau kita nggak paham ya kita belajar. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jika Anda ingin merencanakan record item order pada grafik ini, dapat terlihat. Nah, ini ada ya, ada banyak ya. Bisa ya satu orderan bisa item ordernya ini banyak ya. Item order, ada item-item. Kemudian saling terhubung, item ini terhubung lagi ya kan? Ya kan? Nah, jadi saling terhubung ya. Seperti ini, jika Anda ingin menyertakan record item order pada grafik, ini dapat dilihat seperti ini ya. Jadi saling terhubung. Nah, jadi desain-desainnya itu ya awalnya bisa aja seperti ini kita buat ya. Ya, jadi kalau bahasanya itu adalah primary key ya, primary key. Jadi ini jadi primary key ya 5555. Jadi nanti ini berkaitan ke primary key yang ini ya, tabel yang ini. Ya kan? Nah, di select lah dia nih. Ya kan yang memang primary key-nya bukan 55 ya, order ID ya. Aduh lupa saya. Saya pikir ini variabel. Ya ke order ID ini primary key. Ya, primary key order ID. Kemudian item ID ya relasi ke primary key item ID ya. Jadi satu tabel itu ya satu primary key ya. Oke. Nah, relasi referensi mandiri jika digunakan ketika sebuah tabel membutuhkan untuk memiliki relasi, ini bisa kamu baca dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, katakanlah Anda memiliki program referral. Nah, ini referral ini ibaratnya gini kan. Ini kan sering terjadi nih ya. Saya baru mendaftar ke satu aplikasi baru. Ya, aplikasi baru itu menawarkan apabila saya menginformasikan supaya merekomendasikan aplikasi itu terinstall di gadget ataupun di laptop ya ataupun di apa perangkat orang lain dan dia itu mau, kita mendapatkan hadiah misalnya ya 50.000 atau 100.000 ya berapa kali pengiriman. Nah, kode referral inilah yang nantinya ya sebagai data kita. Nah, ini program referral ya, customer dapat merujuk customer lain ke situs belanja Anda. Nah, kita dapat potongan ataupun dapat voucher atau apa ya, kalau bisa ngundang orang lain intinya. Nah, itu desain-desain itu lah. Makanya ketika masa saya dulu, website online dulu nggak apa ya, saya 2012 tamat apa ya, tamat S1 ya, 2012 bulan 8 ya nggak salah. Jadi nggak ada udah ada website apa e-commerce tapi nggak detail. Ya, tapi nggak detail seperti ini ya. Oke. Nah, nanti bisa kamu baca ya. Pada konsepnya kamu tahu yang eksternal, jadi seperti ini ya.
Ini itu sebenarnya juga dapat mirip dengan relasi one to many karena satu pelanggan dapat merujuk ke beberapa pelanggan. Juga hal ini dapat divisualisasikan seperti struktur pohon. Ya, customer, 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 customer. Customer, customer. Ya, jadi dia customer ini merujuk ya ke customer lain dan customer yang satu. Ya kan, jadi seperti ya kan pohon. Satu customer dapat merujuk 0, satu atau beberapa customer. Setiap customer bisa dirujuk juga akan hanya satu customer atau tidak sama sekali. Jika Anda ingin membuat referensi mandiri, relasi money to money, Anda akan membutuhkan sebuah tabel tambahan seperti yang kita bicara dengan bagian sebelumnya. Seperti itu. Jadi konsepnya harus jelas ya. Oke, diaktifkan kameranya ya. Waktunya 2 menit lagi. Biar kita sesi foto ya. Untuk absensi, nanti kamu bisa baca itu linknya. Kamu kan ada kelas lanjutan ya. Jadi kita konsepnya dulu, nanti baru prakteknya lanjutan ya. Memang seperti itu. Jadi nggak mau jadi programmer ya. Makanya jadi harus belajar ya, harus belajar. Ya minimal ya kira-kira 3 jam lah tuh hari kok mau belajar. Ya mandiri ya, otodidak, kan banyak bahan itu. Ya. Oke ya, kita foto. Halo, sesi foto 1, 2, 3. Ini ada 2 sesi. Ini saya simpan. Oke, waktunya udah mepet. Mas Smith, 1 menit lagi ya. 1 minutes. Tanggal 27. 9 ya, malam. Oke, satu lagi. Oke, belum ada tugas. Ini tenang-tenang aja. Belum ada tugas. Nanti sekali ada tugas mungkin yang muda-muda lah ya. Oke. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Saya sudahin perkuliahan kita hari ini ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam. Oke. Bapak.